Kematian Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana diselimuti dugaan perundungan lantaran video bullying usai kematian Timothy beredar luas menjadi potret bahwa kekerasan masih membayangi dunia kampus. Lantas apa yang harus dilakukan agar budaya bullying ini tidak lagi terulang di kampus? Fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra diwarnai kabar dugaan perundungan. Usai kepergiannya, video yang memperlihatkan sejumlah mahasiswa diduga melakukan tindakan bullying terhadap Timothy beredar luas di media sosial. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi meminta Rektor Udayana memastikan kampus menjadi ruang aman dari tindak kekerasan ataupun perundungan bagi mahasiswa. Kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Kita sudah ada peraturan Permendikbud ya di tahun 2024, saya lupa nomor 53 kalau tidak salah, itu yang mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Tragedi ini menjadi potret bila perundungan masih menghantui lingkungan pendidikan. Peringatan keras bila dunia pendidikan belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Meninggalnya Timothy menjadi pukulan keras di dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan seharusnya tidak hanya memperhatikan tentang akademik, namun juga bisa membentuk karakter, empati, dan juga toleransi. Oleh karena itu, kejadian dari Timothy ini kita bisa bertanya-tanya, apakah pendidikan moral, karakter, etika, dan juga toleransi di Indonesia ini belum berjalan secara efektif? Sejumlah mahasiswa berharap tak ada lagi perundungan di lingkungan kampus. Mereka ingin kampus hadir sebagai rumah aman, bukan arena tekanan sosial dan mental. Saya mengharapkan itu bisa saling merangkul lah, walaupun senior atau adik tingkat. Karena menurut saya lebih baik kayak gitu lah daripada ada senioritas seperti itu lah. Ya mengharapkan lingkungan yang friendly aja sih, gak ada senioritas, gak ada apaan. Ya kayak mungkin konflik ada, tapi kan jangan pakai senioritas juga, kalau menurut saya sih. Harapannya tidak ada senioritas lagi, terus sudah tidak boleh ada pembulian kayak gitu-gitu lagi, soalnya itu udah sekarang tuh udah kelihatan banget lah efeknya kayak gimana. Kasus ini menyadarkan kita bahwa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi bukan hanya tempat mencetak gelar sarjana, tetapi juga tempat membentuk karakter. Ketika empati tak diajarkan dan rasa hormat diabaikan, maka pengetahuan akan kehilangan maknanya. Menurut saya ini menjadi tamparan kritik terhadap lembaga pendidikan, terutama universitas, yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, yang aman, yang inklusif gitu ya, yang dimana anak-anak Indonesia, jutaan anak Indonesia berharap menggapai masa depannya, menggapai mimpinya di universitas, tapi malah kemudian mati konyol nyawanya gara-gara perilaku kekerasan, perilaku pembulian, ya perundungan dari senior-senior dan teman-temannya gitu ya. Perlu ada semacam pendidikan yang lebih masif lah, pendidikan karakter, nilai gitu ya, keberagaman itu menjadi penting buat dari kasus Timothy ini. Perundungan tidak selalu berbentuk fisik. Kadang berupa ejekan, pengucilan, atau tekanan mental yang perlahan mengikis rasa percaya diri korban.
Namun, semuanya berawal dari satu hal yang sama, yaitu hilangnya empati. Karena dia kayak gitu, dia pasti punya rasa empati yang rendah. Empati itu kan sebenarnya susah ya, untuk kita paham kondisi orang. Secara kognitif kita berusaha menginterpretasi kondisi orang, itu kan nggak mudah. Mengasihi itu nggak mudah. Yang ketiga, orang-orang yang suka membuli ini, mereka nggak punya rasa cinta pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi, validasi dia terhadap dirinya ya dilakukan dengan membuli orang lain. Yang rewardnya dia mungkin akan merasa berharga ketika melihat orang lain itu dibully, ketika melihat orang lain itu berada dalam kondisi yang susah. Kita memang tidak boleh membuka pintu sedikit pun untuk perilaku bullying ini, karena setiap individu itu punya imunitas kepribadian yang beda-beda. Artinya adalah tidak semua perilaku bullying akan berakhir sama pada individu. Pengamat pendidikan mendorong lembaga pendidikan untuk memaksimalkan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan kampus. Tujuannya untuk memberi rasa aman dan pencegahan terjadinya perundungan maupun kekerasan lainnya di perguruan tinggi. TPPK itu adalah Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan, ya. Jadi satuan tugas Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan. Ini adalah amanah dari Permendikbudristek, gitu ya. Jadi semua lembaga pendidikan, sekolah, universitas itu harus memiliki TPPK itu. Apa yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan? Menurut saya ini harus lebih dimaksimalkan keberadaan TPPK, gitu ya. Nah, karena kasus-kasus seperti Timothy ini itu mungkin lengah, ya, itu mungkin luput dari pengamatan, dari pemantauan TPPK. Kasus Timothy menjadi pengingat dan refleksi bahwa kampus seharusnya menjadi tempat menumbuhkan empati, bukan menanamkan luka. Mencegah bullying bukan hanya tugas kampus, tapi tanggung jawab kita semua. Karena pendidikan sejati adalah ketika kita mampu menghormati, bukan menyakiti.